Baik anak-anak, kita lanjutkan apa yang tadi sudah kita bahas. Ini Ibu ulas kembali sebentar ya. Untuk nomor 13 ini Ibu mengambil bagian trapesium yang ini yang kecil ABCD, itu Ibu taruh di atas semua. Ini penjelasan ulang ya, lihat. AD ini sisi yang siku-siku, maka pasangannya adalah QR gitu ya, sisi yang siku-siku. Nah di sini ditulis Y, sama Ibu langsung ditulis Y. Kemudian yang X ini sisi sejajar yang panjang, ini sejajar pendek. Sisi sejajar panjang yang di sini adalah PQ, maka Ibu tulis PQ. Kemudian AB ini sejajar pendek, berarti sejajar pendeknya adalah SR. Ibu tulis SR di sini ya. Kemudian BC ini sisi miring pada trapesium yang kecil, maka sisi miringnya adalah PS itu ya. Jadi maka pasangannya adalah BC dan PS. Kemudian kita masukkan apa yang ada di soal, yang diketahui kita masukkan semua. Nah kemudian BC ini adalah dua sisi yang tidak ada nilainya, tidak ada yang ditanya, tidak ada variabel, juga tidak ada nilainya. Maka ini kita tidak gunakan gitu ya. Yang kita gunakan adalah ada 3 perbandingan ini. Yang pertama, karena yang ditanya X, maka Ibu nulis X per 21 per, nah ini adalah nilai yang lengkap. Ambil pasangan nilai yang lengkap, jangan yang ada variabelnya. Jadi ambilnya yang lengkap juga ya, yang ini. Maka Ibu tulis X per 21 sama dengan 10 per 15. Maka ini kalau kita lanjutkan yang tadi ya, yang sebenarnya sudah dibahas, yaitu X sama dengan 10 kali 21 dibagi 15. Ini tadi berapa hasilnya? Ini dibagi 5 ada 2, ini dapat 3, ini dibagi 3 dapat 7. Berapa tadi hasilnya? 14 cm yang tadi ya. Kemudian untuk yang ini Y sama gitu ya. Usahakan variabel Y ini ada di posisi atas, boleh di kanan, boleh di kiri. Ibu naruhnya nanti di kanan. Lihat, 12 dikali 15. Jadi 15 ke sini naik, 10-nya jadi turun, tukeran sama si Y. Nah, maka Y variabelnya terletak di pembilang di atas gitu ya. Nah, ini sama, lakukan seperti tadi. Kalau Ibu biasanya membagi, boleh kamu nggak bagi, boleh. 12 kali 15 berapa? Habis itu dibagi 10, boleh ya. Jadi kalau ini Ibu bagi dulu 10 bagi sama-sama bagi 2 nih ya. Ini dapatnya 6, ini dapatnya 5. 15 bagi 5, ini dapatnya 3. Maka 6 kali 3 18, itulah nilai Y. Y sama dengan 18 cm. Paham nak ya? Nah, ini untuk nomor 13. Berikutnya kita lanjutkan ke nomor 14. Ini sepertinya hanya 2 nomor saja yang bisa kita bahas hari ini. Ini dua-duanya tentang trapesium. Kalau kita lihat di buku, trapesiumnya tidak ada hurufnya, boleh kita sebut trapesium A, trapesium B. Ini hanya penamaan saja. Boleh dikasih A, B, C, D, P, Q, R, S, boleh, atau variabel atau huruf yang lain untuk penamaan trapesiumnya. Oke, di soal dikatakan jika kedua trapesium ini sebangun gitu ya, maka berapakah nilai P, Q, R, S yang bisa ditemukan? Oke, dengan konsep yang sama seperti yang tadi kita coba gunakan. Ini soal B dan C sedikit Ibu ubah gitu ya, tapi tidak apa ya, tidak mengganti intinya lah ya. Tinggal nanti kalau memang dibutuhkan tinggal dibandingkan saja sesuai dengan soal yang ada di buku paket. Oke, jika sebangun maka apa nak? Maka berlaku perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Jadi nilainya sama, boleh dibuat sama dengan gitu ya. Maka kita pasangkan, mari ini yang siku Ibu tulis ya, yang kecil ke besar. Jadi ini terhadap yang besar, yang kecil terhadap yang besar. Ibu tulis A, ini B, trapesium A terhadap trapesium B. Tulis dulu ya, trapesium A akan dibandingkan dengan trapesium B gitu ya. Maka pasangan yang muncul, karena trapesium ada berapa sisi nak? Ada 4 ya, maka ada 4 gitu ya. Pasangan sisi. Oke. Sisi siku dulu. Siku 8. Nah, siku yang di sini mana? 12. Berikutnya sisi sejajar pendek 12. Sejajar pendek di sini yang mana? Nah, P gitu ya. Kemudian sejajar panjang yang mana? Q.
Sejajar panjang yang dibesar yang mana? Maka 20 tuh 27. Paham ya? Satu lagi sisinya siapa? Sisi miring. Sisi miring di trapesium kecil adalah R. Maka sisi miring di trapesium besar siapa nih? S. Sudah 4 sisi? Nah, kalau sudah ada 4 pasangan sisi, maka itu sudah semua berarti ya untuk trapesium. Sekarang untuk menjawab soal yang A, silakan gunakan kebutuhannya. Yang pertama apa? PQ. Maka kita PQR gitu S ya. Kita ambil yang ini nih. Nah, ini pasangannya. Kita tulis di bawahnya. 8 per 12 sama dengan 12 per P. Seperti saran ibu yang tadi, variabelnya harus di atas di pembilang, maka P di sini gitu ya. Ini 12. 8 yang tadinya di sini jadi ke bawah gini ya. 12 yang tadinya di sini jadi 12. Oke. Kemudian kita hitung, boleh 12 kali 12 144 dibagi 8, boleh begitu ya. Kalau ibu seperti biasa dibagi sama-sama dibagi 4 dapatnya 3. Yang ini bagi 4 dapatnya 2. 12 dibagi 2 dapatnya 6. 3 kali 6 18 cm. Maka nilai P adalah 18 cm. Siapa lagi? Q, Bu. Oke, variabel Q berarti kita ambil yang ini dengan yang ini gitu ya, yang ada nilainya. Bu, saya mau ambil yang ini dengan yang ini. Boleh. Kenapa boleh? Karena tadi P-nya sudah ada nih nilainya gitu ya. Oke, ibu batasi dulu. Ibu tulis 8 per 12 sama dengan Q per 27. Ya, ibu ambil yang ini dengan yang ini. Kalau yang kalian mau ngambil yang ini boleh. Nanti P-nya tinggal diganti 18 ya, yang tadi sudah kita dapatkan gitu ya. Oke. Jadi 8 kali 27 per 12 ya. Ini adalah nilai Q. Q-nya sudah di pembilang, sudah di atas. Maka dia yang lain yang berpindah. Sekarang kita bagi seperti biasa. Ini sama-sama dibagi 4. Dapat 2. Ini dapat 27 bagi 3 berapa? 9. 2 kali 9 berapa? 18. Jadi Q-nya juga ternyata bernilai 18 cm. Gitu, paham ya? Nah, apalagi yang ditanya? Yang ditanya berikutnya adalah R. R sama S dua-duanya variabel, Bu. Gimana, Bu? Nah, kita dulu pernah belajar di kelas 8 itu tentang teorema Pitagoras. Ibu coba gambarkan lagi ya segitiga yang kecilnya. Segitiga, maaf, trapesiumnya. Nah, ini ya. Kita isikan tadi yang sudah ada. Ini 8. Q-nya tadi ketemu berapa? 18. Kemudian yang atas ini 12 segitiga A ini ya. Ini R di sini gitu ya. Nah, sekarang untuk mencari R kita tidak bisa menggunakan perbandingan. Karena memang sisi miring yang satunya ini R nih, sisi miring. Ini sisi miring ini sama-sama belum ada nilainya, maka tidak bisa kita gunakan teori perbandingan atau kesebandingan sisinya untuk menjawab soalnya. Jadi kita pakainya apa? Materi yang sudah dilewati, yaitu tentang Pitagoras. Oke. Nah, kalau di sini 8, berarti di sini berapa, Nak? 8 juga kan? Kalau di sini 12, di sini 18 sampai sini 12 nih ya. Nah, kira-kira di sininya berapa? Berarti kan 6 gitu ya. Jadi kalau kita buka, ini ada segitiga siku-siku yang bernilai ininya 8, ininya 6. Nah, kalau sudah demikian, mencari R adalah, ingat Pitagoras, R itu sisi miring. Berarti siku kuadratnya dijumlah. Berapa 8 kuadrat? 64 ditambah 36. Karena 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. Berapa jumlahnya? Berapa akar 100? 10. Maka R panjangnya 10 cm. Maka untuk menjawab si S boleh pakai Pitagoras yang ini. Sekarang boleh pakai perbandingan sisi gitu ya, karena R-nya sudah ketemu gitu. Oke, misal
Sekarang ibu mau pakainya perbandingan sisi aja. Ibu ambil pasangan yang terdekat, ibu ambil yang ini ya, 2 ini, ibu ambil 2 ini. Ibu tulis ya. Q per pasangannya mana tadi? 27 ya. Sama dengan R per S. Oke, Q-nya tadi berapa ketemunya? 18 per 27. R-nya tadi ketemu berapa? 10 per S. Yang ibu bilang tadi, S-nya itu harus di pembilang posisinya. Berarti S ke sini ya. 10 kali 2, 7 bagi 18. S sama dengan sama-sama dibagi 2. Ini dapatnya 5, ini dapatnya 27 bagi 9 berapa, T? Berarti S-nya adalah 15 cm. Paham nak ya? Jadi ini adalah jawaban untuk yang A. Nah, baru yang A ini ya. Belum yang B dan yang C gitu ya. Paham nak ya? Ya, berikutnya kita jawab soal yang B. Gampang yang B karena sisinya sudah tahu. Ibu tanya segitiga keliling trapesium, segitiga lagi. Keliling trapesium kecil, berarti keliling trapesium yang A. Gitu ya. Apa makna keliling? Jumlahkan semua sisinya. Ya tinggal dijumlahkan, ya kan? 8 tambah Q tambah R tambah 12 sesuai dengan gambarnya tadi gitu ya. Kita isikan. Q-nya tadi berapa? Q-nya 18. Yang ini Q-nya ya. Kemudian R-nya tadi berapa? Yang ini 10 tambah 12. Berapa semuanya? Nih ya. Ini ke sini sudah 30 40. Berarti 40 adalah 8. Bisa dipahami nak ya? Nah, ibu di sini aja ya. Kemudian untuk yang C apa yang ditanya? Luas trapesium B yang besar ya. Apa rumusnya? Nah, luas trapesium besar. Apa rumusnya trapesium? Masih ingat? Maka kemarin di awal itu tugasnya kalian ibu minta menulis hal yang penting. Nah, hal yang penting itu adalah rumus keliling sama rumus luas gitu ya. Jadi kalau tulisannya dikit betul dan itu nggak penting, jadi di mana pentingnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Apa rumus luas trapesium? Setengah tinggi dikali 2 sisi sejajar dijumlahkan ya. Jumlah sisi sejajar gitu ya. Kalau nggak pakai huruf, kalau pakai huruf biasanya ada AB atau apa. Tingginya yang mana nih? Tingginya yang Oke, ibu ngambil yang ini ya. Tingginya yang ini nih. Nah, ini tinggi. Tingginya berapa? 12. Setengah dari 12. Ini tingginya ya. Sisi sejajarnya yang mana? P tambah 27. P tambah 27. P tambah 27. Kita isikan P-nya kan tadi sudah ada. Setengah kali 12. P-nya berapa? P-nya yang ini nih. 18. 18 tambah 27. Ini setengah dari 12 berapa? 6. Nah, tidak dari setengah sama 12 ya. Ibu ganti sudah dengan 6. 18 tambah 27. 45. Nah, 6 kali 4 5. 6 kali 5 30. Simpan 3. Ini 24 tambah 3 270 cm persegi. Nah gitu nak ya. Kalau luas satuannya persegi, kalau panjang nih keliling ini panjang ya, maka tidak pakai pangkat 2 atau persegi di atasnya ya, cm persegi dibacanya ya. Tapi kalau luas pakai persegi, kalau volume pakai kubik, ada tulisan 3 di atas satuan. Gitu nak ya. Demikian saja nak untuk materi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat belajar walaupun kondisi kita masih seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.